Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-50, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-12, ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-21. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-15b sampai dengan ayat yang ke-21 dengan judul perikop, Yesus Hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan nas firman Tuhan kali ini, apa yang saudara dapatkan? Kalau saudara memiliki rema atau hikmat tersendiri yang daripada Tuhan, saudara boleh bagikan di kolom komentar, supaya kita boleh saling menguatkan dan saling memberkati satu dengan yang lainnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nas firman Tuhan kali ini, pada bagian yang pertama ya, dikatakan bahwa banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Nah, dari ayat ini saudara akan mendapatkan sebuah fakta yang luar biasa, bahwa banyak orang mengikuti Yesus. Saya percaya orang-orang ini tidak hanya orang Yahudi ya. Bisa jadi ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain, atau bangsa Goyim, orang-orang non-Yahudi. Dan dikatakan mereka yang mengikuti Yesus, mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus melayani dengan penuh kuasa. Itu artinya, saya cuma menarik sebuah kesimpulan sederhana, saudara ya, bahwa ia adalah betul-betul Tuhan yang menjadi manusia. Karena hanya Tuhan yang punya kuasa sedahsyat yang Yesus lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang yang meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi saudara harusnya tidak bisa memungkiri bahwa kuasa untuk menciptakan, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan keajaiban dan mujizat itu hanya dimiliki oleh Sang Firman. Ya, makanya di dalam Perjanjian Lama kita diberikan gambaran tentang penciptaan alam semesta ini, langit dan bumi ya. Semuanya itu dikerjakan, diawali dengan berfirmanlah Tuhan. Maka firman ini adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Dan di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa firman ini adalah pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Nah, iblis menyadari hal ini. Ia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia tahu itu. Makanya iblis mencobai Yesus di dalam kapabilitasnya sebagai Allah. Ia mencobai Yesus karena ia tahu, sedikit banyak ia tahu, bahwa kalau ia bisa mendorong Yesus untuk membuat suatu mujizat, istilahnya iblis itu ya, kayak mencobai itu istilahnya, kalau engkau tuh anak Allah, kalau engkau tuh adalah Tuhan, kamu bisa dong buat batu jadi roti.
Nah, kalau seandainya Yesus itu sama seperti Adam yang cuma didorong oleh keinginan dagingnya, dia bisa saja menuruti apa kata iblis. Sama seperti Adam juga jatuh memakan buah pengetahuan ketika Hawa mengajak dia untuk memakan buah itu. Hawa sendiri dicobai oleh iblis karena ketertarikannya untuk memakan buah pengetahuan yang begitu menarik pandangannya. Nah, Yesus berbeda. Yesus dicobai oleh iblis di dalam kapabilitasnya sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Jadi kalau seandainya Yesus menuruti apa kata iblis, Yesus pun akan gagal sama seperti Adam. Ia pasti akan gagal. Tetapi di sini Yesus menunjukkan bahwa ia berjalan di dalam kehendak dan rencana Allah. Maka apa yang ia lakukan itu harus satu hati dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Makanya disebutkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ketika Filipus berkata kepada Yesus, Yesus tunjukkanlah, Guru tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus berkata, Filipus, aku sudah sekian lama bersama-sama dengan kamu, bagaimana mungkin kau berkata tunjukkanlah Bapa? Karena ketika engkau melihat aku, engkau sedang melihat Bapa. Bapa itu adalah pribadi yang tidak kelihatan, roh Tuhan. Karena Allah itu roh, saudara ya. Pribadi yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan saat ia berinkarnasi di dalam daging, yakni di dalam manusia Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kau berkata tunjukkan ke Bapa? Karena ketika engkau melihat aku, kata Yesus, engkau sedang melihat Bapa. Jadi roh yang tidak kelihatan itu kelihatan di dalam pribadi Yesus. Jadi saudaraku, dari kebenaran ini kita sadar bahwa Yesus kemudian menekankan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itu menunjukkan bahwa Bapa dan Yesus itu satu hakikat. Yakni mereka satu hakikat di dalam roh. Roh yang tidak kelihatan itu. Bapa dan Yesus ada di dalam satu hakikatnya, ini di dalam roh, dan mereka tidak terpisahkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman ini penting ya. Karena kemudian ketika Yesus melayani menjadi anak manusia, dia berinkarnasi di dalam daging. Bapa dan Yesus harus selaras di dalam satu kehendak dan satu pelayanan. Apa yang Yesus lihat di dalam Bapa itu yang ia kerjakan. Demikian juga Bapa bekerja bersama-sama dengan anak. Ini adalah bahasa yang jelimet ya. Tetapi ini memberikan gambaran kepada kita mengenai kesatuan Allah itu sendiri yang tidak terpisahkan. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Tidak cuma Bapa di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, tapi juga Yesus di dalam Bapa. Kalau seandainya saya berkata, oh roh Tuhan ada di dalamku. Saudara bisa berkata, oh benar. Karena kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah alat atau instrumennya Tuhan. Saya bisa menerima fakta ini. Tetapi bagaimana kalau saya bilang bahwa Billy, nama saya Billy saudara ya. Billy ada di dalam Roh Kudus. Wah, siapa saya? Bisa ada di dalam Roh Kudus itu siapa? Saya, saudaraku ya. Nah, makanya seperti itulah makna yang kita tidak boleh gagal paham ya. Kita tidak boleh miss memahami ini. Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kalau saudara berkata Bapa di dalam Yesus, oh berarti Yesus adalah bait Roh Kudus. Yesus sama seperti Adam. Cuma rumah kediaman Tuhan. Tetapi kemudian Yesus kemudian berkata, aku di dalam Bapa. Ini menggambarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar bait. Yesus sendiri ada di dalam Bapa. Itu menandakan bahwa Yesus sendiri adalah Allah, Tuhan itu sendiri. Ya, walaupun saudara jelimet ya, tetapi saya tidak ingin menurunkan kemuliaan
Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tidak boleh ada yang berkata bahwa Yesus itu lebih kecil dari Bapa. Dalam keadaannya sebagai manusia, betul ia lebih kecil. Karena ia menjadi anak manusia yang dibatasi dan ia menanggalkan semua kemuliaannya, semua kekuasaannya, semua kedahsyatan kuasanya, dia tanggalkan semua kemaha apapun itu dia tanggalkan, kesetaraannya dengan Allah ia tanggalkan untuk menjadi anak manusia. Tetapi di dalam kesatuan ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sama seperti amanat agung berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama itu onoma, satu nama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saya percaya Allah itu Esa. Nah, saudaraku, di sini kita lanjut ya. Mungkin agak sedikit keluar dari pembahasan, tetapi saya mau sedikit memberitahukan kepada saudara bahwa kuasa yang ada di dalam Yesus yang bekerja itu luar biasa, lebih daripada Adam. Adam itu dibentuk dari debu tanah, kemudian ia dihembuskan dengan nafas kehidupan. Sementara Yesus itu kejadiannya ialah Roh Kudus masuk ke dalam rahim dari Maria. Roh Kudus. Ini ada makna ambigu. Ada yang from, ada yang Roh Kudus itu sendiri atau dari Roh Kudus atau dinaungi oleh Roh Kudus. Mau apapun itu pemahaman saudara, yang pasti Yesus itu adalah Tuhan yang masuk di dalam daging atau berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ayat yang ke-16 kemudian dikatakan ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi di sini adalah nubuat dari Nabi Yesaya, saudaraku ya. Dan perlu saudara ketahui bahwa Nabi Yesaya itu hidup di era sekitar 765 tahun sebelum Masehi. Jadi ada gap generation selama kurang lebih 700 tahun lebih ya, antara Yesaya dan Nabi Yesaya dan Yesus ya. Dan saudara bisa lihat bahasa atau tulisan di dalam kitab Nabi Yesaya itu terasa sekali ya, sastranya itu terasa sekali kalau ini adalah bahasa jadul sekali. Dan kata-katanya puitis ya, kata-katanya puitis. Nubuat Nabi Yesaya itu terkesan puitis ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, saudara lihat di sini bahwa ayat yang ke-18 ini adalah nubuat dari Nabi Yesaya yang digenapi pada waktu Yesus selesai dibaptis dan ia keluar dari dalam air. Pada waktu itu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu adalah peneguhan ya dari nubuat di dalam Yesaya ini. Penggenapannya atau peneguhannya itu ada pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, menandakan bahwa dimulainyalah karya penyelamatan dari Tuhan yang menjadi manusia untuk membawa keselamatan tidak hanya kepada orang Yahudi harusnya, tetapi juga kepada bangsa-bangsa ya. Makanya di sininya dituliskan ia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, tidak lagi eksklusif kepada orang Yahudi. Lalu ayat yang ke-19 itu memberikan gambaran lagi kepada kita. Kenapa Yesus berkata di dalam ayat 16, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Itu juga adalah penggenapan dari ayat 19. Dari nubuat dari Nabi Yesaya ya, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Saya juga kurang begitu paham ya, kenapa Tuhan di beberapa kali berkata kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ia sembuhkan supaya tidak usah memberitakan atau memberitahukan. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu menolak untuk menjadi viral ya. Jadi dia fokus pada pelayanannya. Dia menjaga hatinya fokus kepada panggilannya. Beda dengan oknum-oknum pastor-pastor masa kini ya.
Apapun yang mereka lakukan, mereka berharap supaya itu menjadi viral dan dikenal di mana-mana. Saudara tahukah ketika saudara dikenal di mana-mana, ada kemungkinan hati saudara bisa berubah. Karena ketenaran itu bisa mengubah orang. Saudara tidak akan lagi fokus kepada Tuhan, tetapi saudara akan fokus kepada orang-orang yang menjadi pengikut saudara. Saudara akan jaim. Saudara takut akan kehilangan pengikut. Saudara takut nantinya kalau aku berkata keras menegur firman Tuhan, menegur dengan firman Tuhan, atau membawa nubuat atau pesan Tuhan, atau membawa kemarahan Tuhan, aku takut jemaatku pergi. Nah, seperti itu. Kalau Yesus tidak seperti itu. Dia melarang orang memberitahukan hal ini. Saya yakin salah satu alasannya ialah ia tidak pengen tujuannya yang utama, yakni menyelesaikan tugasnya mati di atas kayu salib itu menjadi kabur. Ya, Yesus tidak dipanggil semata untuk menyembuhkan. Itu memang adalah pelayanan, tetapi itu bukan yang utama. Pelayanan Tuhan Yesus yang utama ialah membebaskan setiap manusia dari kutuk dosa dan maut. Ya, jadi panggilan utama Tuhan, ia tidak ingin terdistraksi. Makanya ia berkata jangan memberitakan atau jangan menyebarkan hal ini kemana-mana. Saya membaca ini beberapa kali disebutkannya. Bahkan ketika ia menjelaskan kepada murid-muridnya, ia bertanya jawab di ayat-ayat sebelumnya ya. Di dalam Matius juga, entah ayat sebelumnya atau setelahnya saya lupa, karena program ini kan berbarengan ya saudara ya, saya rekam dengan program Mutiara Hari ini. Jadi banyak kali saya juga membaca ada nas firman Tuhan di Injil Matius ya, yang Yesus bertanya jawab dengan murid-muridnya. Bagaimana Yesus bertanya kepada salah satu dari murid-muridnya, siapakah aku menurut orang-orang ya, siapakah anak manusia itu menurut orang-orang? Ada yang berkata engkau adalah ini, engkau adalah nabi ini, engkau adalah si ini dan si itu. Tetapi Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah anak manusia? Ya, jadi pandangan orang yang berbeda-beda tentang Yesus itu tidak masalah sebenarnya. Tapi yang Tuhan mau ialah saudara memiliki pandangan saudara sendiri tentang siapakah Yesus. Ya, hari-hari ini banyak orang berpandangan Yesus ini. Yesus ini adalah minor God. Yesus ini adalah cuma sekedar manusia biasa sama seperti Adam. Tetapi mungkin ada di antara saudara juga berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Nah, saudara harus memiliki pemahaman berdasarkan pengalaman pribadi saudara. Jadi saudara tidak usah ikut-ikutan. Karena sama seperti Yesus bertanya kepada murid-muridnya, pribadi demi pribadi, di situ dia menunjukkan bahwa ia ingin kita memiliki pemahaman pribadi kita sendiri. Siapakah Yesus itu dalam hidup saudara? Siapakah anak manusia itu? Siapakah Tuhan Yesus di dalam hidup saudara? Nah, kita lanjut saudara ya. Dan di sini dikatakan lagi ayat yang ke-20 dari Matius 12 ya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi apakah makna buluh yang patah terkulai ya, dan juga sumbu yang pudar nyalanya? Ya saudaraku, buluh itu adalah tumbuhan yang biasa ditemui ya di Israel ya, itu seperti rumput alang-alang ya, yang sebenarnya tidak berarti saudara ya, tidak berguna sebenarnya. Rumput alang-alang aja sudah tidak berguna, apalagi yang patah terkulai ya. Yang mungkin tidak akan dianggap, tidak ada artinya lah intinya. Yang kedua, sumbu yang pudar nyalanya. Kalau sumbu lampu yang sudah pudar nyalanya, saudara mau apain? Enggak ada gunanya. Ya dibuang aja, beli yang baru. Betul nggak? Seperti itu. Jadi kedua kalimat ini maknanya sama. Sama-sama tidak berarti dan sama-sama tidak berguna. Tetapi dikatakan di sini, buluh yang terkulai, yang melengkung, lemes, tidak diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Itu memberikan kepada setiap kita makna bahwa
saudara masih punya harapan. Sekalipun tampaknya saudara tidak berarti, saudara tidak berguna, saudara adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dibinasakan, yang harusnya dilemparkan ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Kematian kekal. Tetapi di sini Yesus datang membawa pengharapan bagi saudara. Ya. Dan firman Tuhan pada ayat 21, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Betul sekali. Yesus adalah satu-satunya pengharapan. Tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga ia memberikan pengharapan itu kepada segala bangsa. Jadi kalau perjanjian lama itu berbicara eksklusif mengenai bangsa pilihan Tuhan, yakni bangsa Israel, tetapi perjanjian baru itu memberikan suatu kebenaran bahwa Yesus sudah datang, Allah yang menjadi manusia itu sudah datang ke dalam dunia dan menyelesaikan karya penyelamatannya di atas kayu salib. Sehingga melalui kematian, penebusannya, dan kebangkitannya memberikan pengharapan bagi setiap kita. Siapapun saudara yang tidak punya pengharapan, saudara seperti buluh terkulai tadi, saudara seperti sumbu yang pudar nyalanya tadi, saudara masih punya harapan. Saudara hanya perlu datang dalam kerendahan hati kepada Tuhan Yesus dan berseru kepadanya. Karena ia dan Bapa adalah satu. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Mereka adalah Tuhan. Saya sebutkan mereka karena tiga pribadi ini di dalam satu hakikat, yakni Roh Allah yang hidup. Saudara berseru kepada Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa menemui Bapa Tuhan itu kalau tidak melalui Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, saudara datang dalam kerendahan hati, saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon kepadamu, aku mohon pertolonganmu, aku mohon penyertaanmu. Aku mau mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Hanya itu yang Tuhan rindukan kepada kita. Bahwa kita mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang baru saja kami renungkan. Kami percaya Tuhan Engkau berbicara, Engkau mengingatkan setiap kami. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Engkau rindu untuk memulihkan kami, Engkau rindu untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena pemberitaan tentang Mesias, Sang Penebus, Sang Penyelamat itu sudah diberitahukan jauh, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun sebelum digenapi di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia. Kami bersyukur Tuhan betapa dahsyat, betapa ajaibnya pemberitaan kabar sukacita ini. Betapa gegap gempita seisi sorga mendengar setiap anak-anak-Mu boleh menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, bahkan sepanjang hari-hari kami di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di penghujung seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia untuk mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa, supaya kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, dan kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.